Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep dalam Islam yang menurut saya sangat dalam dan relevan banget buat kita semua. Namanya adab, atau gampangnya, seni melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Nah, buat mulai, coba deh kita berandai-andai sejenak. Bayangkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke Jepang. Di sana kan makannya pakai sumpit. Kira-kira apa beliau bakal nyingkirin sumpitnya terus makan pakai tangan langsung dari mangkok nasi? Kayaknya nggak mungkin kan? Nah, ini bukan soal meniru budaya lain, tapi lebih ke soal menghormati, membuat orang lain nyaman. Inilah inti dari adab. Jadi apa sih adab itu sebenarnya? Seringkali kita mikir adab itu ya sopan santun biasa, padahal jauh lebih dalam dari itu. Anggap aja ini sebuah disiplin spiritual yang lengkap, yang ngatur semua hubungan kita. Mulai dari hubungan dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, bahkan dengan ilmu dan seluruh isi alam semesta. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Di bagian pertama ini, kita akan coba telusuri gimana sih evolusi dan esensi dari adab itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Ternyata makna kata adab itu nggak statis loh, dia berevolusi banget seiring waktu. Dulu, di zaman pra-Islam, adab itu ya sebatas norma-norma suku aja, kayak soal keramahan tamu. Tapi coba lihat, berabad-abad kemudian, maknanya bergeser jadi soal etika, terus jadi soal kehalusan sastra, sampai akhirnya jadi sebuah disiplin filosofis yang kompleks tentang keteraturan dan tatanan ilahi di alam semesta. Keren ya perubahannya? Oke, sering banget nih orang ketuker antara adab sama akhlak. Biar gampang, kita pakai perumpamaan pohon aja. Nah, akhlak itu ibarat akarnya. Dia itu karakter batin kita yang tersembunyi di dalam. Nggak kelihatan. Sementara adab itu buahnya. Sesuatu yang kelihatan dari luar. Tindakan kita. Jadi jelaskan, buah yang baik, adab, itu cuma bisa muncul dari akar yang kuat, akhlak. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Sekarang kita masuk ke level yang paling tinggi nih, yaitu adab kita kepada Sang Pencipta. Ini adalah puncaknya. Begini, dalam Islam, semua bentuk sopan santun atau etiket itu pondasinya cuma satu, adab kita kepada Tuhan. Kalau adab kita ke Tuhan aja nggak beres, ya adab ke yang lain-lainnya jadi nggak ada artinya. Ini bukan cuma soal gerakan sholat atau doa ya, tapi lebih ke soal gimana kita bisa menghadirkan hati yang tulus dan benar-benar menyelaraskan kemauan kita sama kemauannya. Disinilah letak inti dari semua adab. Dan kalau kita mau lihat contoh terbaik ya, lihat para nabi. Coba perhatiin deh, pemilihan kata-kata Nabi Ibrahim, waktu ngomongin sakit, beliau bilang ketika aku sakit. Jadi sakit itu disandarkan ke dirinya sendiri. Tapi pas ngomongin kesembuhan, beliau bilang, dialah yang menyembuhkanku. Kebaikan disandarkan ke Tuhan. Ini detail kecil, tapi menunjukkan tingkat penghormatan yang luar biasa. Semua kebaikan hanya dari Tuhan. Oke, dari adab kepada Sang Pencipta, sekarang lingkarannya kita perluas sedikit. Kita masuk ke ranah yang juga sangat sakral dalam tradisi Islam, yaitu adab dalam menuntut ilmu. Ada ungkapan klasik dari ulama besar Abdullah ibn Mubarak yang bunyinya, kita lebih butuh sedikit adab daripada banyak ilmu. Mungkin kedengarannya aneh ya, masa adab lebih penting dari ilmu? Tapi coba pikirin deh, kenapa begitu? Ya karena ilmu kalau nggak dibarengi adab itu bisa jadi pedang bermata dua. Bisa bikin orang jadi sombong, merasa paling pinter. Bahaya kan? Nah, adab seorang penuntut ilmu itu ternyata ada paketnya. Setidaknya ada 3 ranah utama. Pertama, adab ke diri sendiri, yaitu niatnya harus lurus, ikhlas karena Allah, bukan biar dibilang pinter. Kedua, adab ke guru, harus hormat dan sabar. Dan ketiga, adab terhadap ilmunya itu sendiri, bahkan sampai ke cara kita memperlakukan buku. Ini ada cerita yang luar biasa dari Imam Syafi'i tentang gurunya, Imam Malik. Beliau cerita, saking hormatnya, kalau lagi di depan Imam Malik, beliau itu membalik halaman kitabnya pelan-pelan banget. Kenapa? Biar suara kertasnya nggak ganggu sang guru. Kebayang nggak? Ini level penghormatan yang, wow, bener-bener dalam. Bukan cuma sopan santun biasa. Baiklah, dari hubungan vertikal dengan Tuhan dan guru, sekarang kita geser ke hubungan horizontal. Gimana? Adab ini ibarat benang yang merajut kain sosial kita, mengatur interaksi kita sehari-hari dengan sesama manusia. Fakta menarik nih, sadar nggak sih kalau di dalam Al-Quran itu ada setidaknya 75 loh, 75 adab baik yang disebutkan secara spesifik. Banyak banget kan? Ini seolah-olah jadi cetak biru buat membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Dan cakupannya itu luas banget.
Mulai dari yang paling fundamental, kayak jangan bohong, sampai yang kelihatannya sepele tapi penting. Kayak kalau ada yang kasih salam, kita harus balas dengan salam yang lebih baik lagi. Ini bukti kalau adab itu menyentuh setiap jengkal kehidupan kita. Tapi dari semua adab sosial, ada satu yang ditempatkan di posisi paling puncak, adab kepada orang tua. Standarnya itu tinggi banget. Sampai-sampai ngomong ah atau uf aja, suara keluhan sekecil apapun itu dilarang keras di Al-Quran. Ini nunjukin betapa sakralnya posisi orang tua dalam Islam. Dan ternyata, lingkaran adab ini nggak berhenti di sesama manusia aja. Ia meluas lagi, mencakup ya semuanya, seluruh ciptaan. Betul, prinsip adab itu universal. Artinya apa? Artinya kita harus adil dan baik sama non-muslim. Kita harus punya welas asih ke hewan. Dan kita juga harus jadi penjaga yang baik untuk lingkungan. Contoh dari Nabi? Banyak banget. Beliau pernah berdiri untuk menghormati prosesi pemakaman seorang Yahudi. Beliau juga melarang keras menjadikan hewan sebagai target latihan memanah. Semuanya diperlakukan dengan adab. Nah, ini poin yang krusial banget buat kita renungkan. Banyak cendekiawan modern bilang kalau salah satu krisis terbesar di zaman kita sekarang ini adalah hilangnya adab. Dan ini bukan sekedar soal orang jadi makin gak sopan ya. Tapi ini krisis yang lebih fundamental. Kita jadi bingung soal mana yang penting dan mana yang enggak. Hierarki nilai kita jadi berantakan. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Di zaman kita yang penuh distraksi digital, di mana debat online seringkali panas dan tanpa empati, apa sih artinya buat kita untuk mencoba merebut kembali seni melakukan sesuatu dengan benar ini? Gimana caranya kita bisa membawa adab kembali ke hidup kita untuk mendapatkan keseimbangan dan makna yang mungkin udah lama hilang?